Terseret dalam kasus prostitusi artis membuat Vanessa Angel jatuh sakit dan harus menjalani perawatan intensif. Hal ini pertama kali diketahui lewat unggahan sebuah foto lengan Vanessa yang tengah diinfus dan tersebar di media sosial. Jatuh sakitnya Vanessa bisa dipastikan lantaran kondisi mental yang terguncang. Ia bahkan belum mau bertemu dengan orang lain, termasuk pihak keluarga. Jen Shalimar menjadi satu-satunya orang terdekat Vanessa dalam kondisi terpuruknya saat ini. Kalau perkembangan Vanessa sendiri ya sampai saat ini keadaannya masih down. Dia sedang bed rest total karena ya ini kan satu hal yang betul-betul dia merasa dia dibombardir lah dengan semua kejadian yang ada gitu. Sangat bisa dimengerti. Belum lagi cenderung banyaknya orang-orang yang menyudutkan dia dalam arti kata menjudge dirinya seperti ini. Keluarga sih awalnya kaget ya, awalnya tuh shock gitu, apalagi ditambah lagi ada lagi tiba-tiba foto sekarang. Syok bukan saja dialami oleh Vanessa, tapi juga anggota keluarga. Saat tim MNC Media mencoba menelusuri keluarga Vanessa, sang nenek Rosidah masih tak percaya jika cucunya terjerat dalam jaringan prostitusi artis. Ya antara percaya dan tidak sih. Iya, masa iya sampai begitu si Vanessa sih, ya Allah. Kasihan aja sampai dia sampai begitu ya. Kenapa dia perbuatan yang nggak halal gitulah. Itu saya kaget juga. Saya pengen ketemu dia, jarang komunikasi sama dia. Baik dia, kan dulu dia main sinetron. Iya, kalau pergi main sinetron juga diantar bapaknya sama pulang jam 3 malam juga. Papanya ngantar terus, dibimbing sama papanya terus dulu dia. Hal senada juga diungkapkan ketua RT setempat yang mengenal sosok Vanessa sejak kecil. Tahu dari kecil ya baik, sebenarnya baik anak. Ya saya yang seperti saya bilang sopan, baik. Ketemu siapa aja yang lebih tua selalu cium tangan, gitu. Ditetapkan sebagai saksi korban, ternyata bukan tidak mungkin jika status Vanessa Angel dan rekannya Afriel Shakila akan ditingkatkan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, pihaknya akan pemanggilan dan pemeriksaan 45 artis dan 100 model yang diduga terlibat. Bagaimana pihak kepolisian menanggapi bahwa terbongkarnya kasus ini dinilai sebagai tindakan membuka aib seseorang? Itu adalah fakta yang kita utarakan. Yang jelas itu bukan kita sengaja membuka aib seseorang, tidak sama sekali. Kebetulan saja bahwa prostitusi online ini melibatkan public figure. Memang data itu terdukung. Saya sekali lagi mengatakan data itu terdukung. Ya. Data itu terdukung secara otentik bahwa tidak hanya mengeluarkan data 45 dan 100, tetapi didukung dengan autentifikasi daripada penyampaian data itu keluar. Bahwa kasus ini VA dan AS wajib lapor itu bukan berhenti di situ. Kalau misalnya ada temuan nantinya dari penyidik bahwa VA dan AS itu ternyata mendapatkan penghasilan dari kegiatan ini. Saya tidak ingin mengatakan kegiatan ini ya. Nah, tidak menutup kemungkinan kita tingkatkan, bukan hanya sebagai saksi, tetapi sebagai tersangka. Oke? Kecemasan kian bertambah jika terbukti Vanessa menerima bayaran atau menjadikan kegiatan itu sebagai pekerjaan. Maka artis kelahiran Jakarta ini harus siap menjadi tersangka. Belum lagi kemunculan mantan muncikari kalangan artis Robby Abbas. Ia membenarkan bahwa Siska tersangka dari kasus prostitusi artis yang melibatkan Vanessa adalah orang yang telah lama berprofesi sebagai muncikari.
Meski demikian, di tengah panasnya kasus prostitusi artis, mantan muncikari ini sebenarnya hanya ingin memastikan bahwa nama Vanessa Angel tidak pernah ada dalam daftar prostitusi kalangan artis. Aku harus muncul, harus ngasih statement gitu bahwa lo sama Siska lo nggak ada hubungan apa-apa, lo sama FA lo nggak kenal, jadi lo harus muncul, jadi biar lo nggak ada pertanyaan kayak gimana gitu. Dulu dia nggak ada di link saya dan nggak ada daftar saya. Kan mungkin kalian udah pernah tahu lah dulu daftar saya siapa aja, ya kan. Jadi kalau ditanya FA ada apa nggak ada. Dengan tersangkanya Siska saya kenal. Saya kenal Siskanya sebagai saya dulu mantan mucikari dan dia mucikari. Tapi nggak pernah ada berhubungan saya sama dia karena memang mungkin kenalnya gitu-gitu aja gitu. Ya kalau tertangkapnya dalam artis ya mungkin dia juga sama ya mucikari seperti saya. Kamu harus prepare dengan kemungkinan yang paling buruk. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi yang jelas saya nasehatin dia, saya bilang semoga dengan kejadian ini kamu menjadi sosok yang jauh lebih baik ke depannya. Ini jadi titik baliknya dia lah, mudah-mudahan gitu ya, bahwa ini teguran yang luar biasa buat kamu. Bersamaan dengan adanya kemungkinan peningkatan status hukum, secara mengejutkan Vanessa Angel justru mencabut surat pemberian kuasa terhadap Zakir Rashidin. Usut punya usut, jumpa media yang belum lama ini dilakukan oleh Zakir Rashidin dan Jen Shalimar dilakukan tanpa sepengetahuan Vanessa. Lewat manajernya, Vanessa pun menyampaikan bahwa dalam hal ini Jen Shalimar tidak punya hak sedikit pun untuk berpendapat atas kasus yang dialami Vanessa. Sudah pasang badan malah ditendang, sudah berjuang justru dibuang. Begitulah kekecewaan Jen Shalimar yang tertuang dalam akun media sosialnya. Entah siapa yang dimaksud, tapi menjadi orang yang berani muncul membela Vanessa untuk pertama kali, Jen malah dianggap mencari panggung. Akankah ini akan berbuntut pada perseteruan seperti dulu?